Kalau pembunuh berencana yang dinilai berbelit-belit dan seterusnya, ternyata tidak dihukum mati, tidak dihukum seumur hidup, tapi cuma 20 tahun, berarti kira-kira nih bobot keyakinan hakim ada di 100% atau 0% atau di tengah-tengah? Pemikiran saya berarti tidak 100%. Karena tidak 100% berarti ada keraguan. Kalau ada keraguan semestinya tidak sah dan meyakinkan. Berarti konsekuensinya apa? Jangan 20 tahun, tapi bebas. Oh, sama sekali, nol. Kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah bernegosiasi, dan saya nggak pernah mengajukan sedikit pun rupiah, dolar, atau mata uang asing kepada pihak produser agar kehadiran saya, trade-off-nya adalah saya terima imbalan. Sama sekali nggak. Jadi praktis 0 rupiah. Itu bukan sebuah proyek bisnis bagi saya. Bagi produser, bagi Netflix atau siapapun terserah. Tapi bagi saya pribadi itu sama sekali bukan sebuah proyek bisnis. Tidak ada nilai bisnis sama sekali. Karena menurut saya di kepala saya itu bukan persoalan bisnis. Jadi nilai-nilai apa yang akan abang bawa sehingga mau bergabung main di film Netflix itu, kasus Jessica ini? Ya, ketidakpuasan saya dan sekian banyak tanda tanya yang tersisa sejak 7 tahun lalu. Yang sampai hari ini pun saat kita bicara pun masih belum terjawab menurut saya. Dan lebih jauh lagi masih belum memuaskan saya, meyakinkan saya tentang apa yang sudah berlangsung dalam proses hukum kita. Ketika selesai ada di film itu, kemudian abang merasa misi itu, visi itu tersalurkan? Ya, paling tidak ada sebuah potret tentang dinamika kasus yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi saya pikir perlu juga diketahui pada akhirnya. Siapa tahu kemudian negara menemukan cara yang kreatif, cara-cara yang cerdas untuk kemudian menjadikan ini sebagai sebuah momentum perbaikan situasi. Jadi saya juga ingin kasus ini juga menjadi modal untuk kita melakukan perubahan paling tidak lewat dunia maya. Karena sekarang kan mainnya dua. Dunia nyata dan dunia maya. Tapi sayangnya perspektifnya dua-duanya berbeda. Kalau yang dunia nyata itu biasanya fakta-fakta hukum. Kalau yang ini bisa persepsi nih. Ya, jadi saya kira kita bisa jadi membuat peradilan persepsi. Kalau yang kemarin kan peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengadilan tinggi gitu kan. Yang ini bisa peradilan persepsi nih. Tapi ini penting kita butuhkan untuk membangun kesadaran pada rakyat agar bisa memperjuangkan proses-proses hukum ini tidak take it for granted seolah-olah ini dasarnya adalah etikat baik padahal di dalamnya bau busuk ya, karena pasar gelap keadilan gitu dan rakyat banyak yang jadi korban tuh ya, termasuk salah duanya adalah baik keluarga besar Mirna maupun keluarga besar Jessica. Sesi-sesi persidangan kasus itu berlangsung itu pasca maghrib kebanyakan. Bahkan pemeriksaan ahli itu kan sesi berat ya. Pagi bicara kimia, bicara psikologi, bicara kedokteran, bicara toksikologi. Pernah nggak belajar itu? Nggak pernah kan? Itu diperbincangkan kapan? Mendekati tengah malam. Wajar lah kalau masyarakat tidak bisa mencerna. Tengah malam itu berarti saatnya orang istirahat. Kalaupun mau nonton TV, nonton yang enteng-enteng. Hakim juga manusia loh. Jangan-jangan kalau kita lepas toganya, kalau kita jauhkan palunya, hakim pun punya reaksi yang sama. Ini jam capek, jam pulang, jam istirahat, jam tidur. Tapi kita dipaksa harus berpikir super keras bukan tentang ilmu hukum. Tentang kimia sekian SKS harus dipadatkan dalam sekian jam. Plus setelah itu ada ahli toksikologi, ada ahli forensik, ada ahli psikologi. Pecah kepala. Kalau kemudian maaf nih, misalnya, ini secara umum ya, kalau hakim merasa capek banget lalu bikin salah putusan, manusiawi juga, tanda petik manusiawi juga. Karena ternyata sesi persidangannya harus diakui tidak manusiawi. Jessica ini disebut terdakwa tidak kooperatif. Berbelit-belit menutup-nutupi kenyataan dan seterusnya, penilaian serba negatif. Tapi hukumannya kok tanda petik cuma 20 tahun. Untuk seorang terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, berbelit-belit, dan seterusnya yang serba negatif, kenapa nggak sekalian aja hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati?
Apa yang kemudian bisa kita tafsirkan? Nanti aja. Sekarang aja. Sekarang aja. Nah, sekarang aja ya. Sekarang aja. Kalau di Indonesia kan rumusannya cuma satu, terbukti sah dan meyakinkan. Berarti kita asumsikan ketika hakim ketok palu terdakwa bersalah, maka asumsinya adalah hakim 100% yakin dan 100% bukti-bukti yang dihadirkan sah. Begitu kan tafsirannya. Tapi dari sudut pandang psikologi forensik, bicara keyakinan ini tidak hitam atau putih nih. Ada gradasi. Putih, agak abu-abu, abu-abu, agak hitam, sampai hitam dan seterusnya. Kembali ke masalah hukuman. Kalau pembunuh berencana yang dinilai berbelit-belit dan seterusnya, ternyata tidak dihukum mati, tidak dihukum seumur hidup, tapi cuma 20 tahun, berarti kira-kira nih bobot keyakinan hakim ada di 100% atau 0% atau di tengah-tengah? Pemikiran saya berarti tidak 100%. Karena tidak 100% berarti ada keraguan. Kalau ada keraguan semestinya tidak sah dan meyakinkan. Berarti konsekuensinya apa? Jangan 20 tahun, tapi bebas. Pertama dengan segala rasa hormat saya ya pada keluarga Jessica dan pada keluarga Mirna ini. Menurut saya ini dua-duanya korban. Dan rasa hormat saya pada semua aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses kayak di sini, dari mulai polisi, jaksa, dan hakim, ya kita harus bicara dengan sangat terus terang di sini ya kan. Karena pada prinsipnya peradilan atau proses penegakan hukum ini tujuannya kan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan. Pertanyaannya, apakah pasti bahwa pembunuhan itu ya yang dilakukan sehingga Mirna mati karena sianida, dan yang dilakukan oleh Jessica, dan sianida itu punya Jessica, kan sampai sekarang nggak terjawab. Nah pertanyaannya, kalau ini nggak terjawab, bagaimana proses penegakan hukum kita? Katanya ini semua etikat baik, ya kan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lah, kita mempertanyakan sekarang karena sampai sekarang nggak ada tuh. Emang Mirna matinya karena sianida? Nggak ada kepastiannya. Karena apa? Otopsinya nggak ada. Berarti nggak ada yang melakukan kontrol terhadap etik, terhadap standar, terhadap prosedur yang digunakan sehingga berkas-berkas perkara ini diadili secara benar. Kemudian kita mendapatkan kepastian hukum sehingga putusan pengadilannya membuat semuanya terang benderang. Enggak. Dalam kasus ini sangat aneh menurut saya. Sebutlah Jessica bawa sianida dia masukkan ke kopi diminum oleh mendiang Mirna kehilangan nyawa. Posisi Jessica di mana? Ternyata dia tidak lari. Dia berada di situ, dia tongkrongi proses kematiannya. Dia biarkan kamera tetap menyala dan menyorot diri dia. Dia biarkan saksi mata sekian banyak menyaksikan situasi itu. Masuk di kepala saya. Apa poinnya dia pakai racun? Logika di balik penggunaan racun itu yang dari sudut pandang psikologi forensik membuat saya sanksi. Sekali lagi, jangankan bicara tentang Jessica sebagai pelaku pembunuhan, bahwa peristiwa itu pun disebut sebagai peristiwa pembunuhan alias peristiwa pidana, izinkan untuk sampai detik ini pun saya tetap ragu dengan itu. Kepala saya tidak mampu mengolah teori konspirasi. Bang Johnson mungkin. Saya jawab pakai fakta, karena Yudi itu sama-sama pengurus di Asosiasi Advokat Indonesia, jadi itu kawan saya, orang Surabaya. Surabaya. Keluarga dari Jessica, ya kan? Pupunya, ya, dan dia pernah, dan saya berdiskusi juga bagaimana ini dilakukan proses pembelaannya, begitu ya. Jadi bukan cuma soal itu, bukan cuma soal uang yang berlatar belakang asuransi, banyak hal yang juga dibicarakan, terutama juga yang menyangkut motif, ya, hubungan-hubungan, ya kan? Karena kan sebenarnya kalau lihat peristiwanya ini kan seperti reuni, orang-orang tertentu yang dari Australia tinggal di Jakarta kan gitu, atau tinggal di Indonesia kan begitu, ya kan? Masing-masing kan ada hubungan-hubungan. Wah, itu ceritanya panjang. Karena itu kalau Anda buka ya beberapa
diskusi-diskusi terutama Indonesia Lawyers Club kan saya pernah juga mengutarakan, dan ini juga diutarakan juga kan oleh bapaknya Mirna soal hubungan-hubungan itu kan. Dan terakhir waktu diskusi di TV One juga Prof Kiki menjelaskan kan bagaimana banyak hal yang bolong-bolong yang sebenarnya masih ada tapi tidak ada di dalam berkas. Kan dia omong juga. Jadi ini bukan isu atau gosip. Terus terang saja saya berdiskusi dengan almarhum Yudi karena dia kawan saya, sama-sama advokat dan sama-sama pengurus di AAI. Kami berteman baik, berteman dekat ya. Lebih dari itu. Lebih buruk dari itu yang kami diskusikan. Tuh. Nggak mau dibuka. Kalau dibuka obrolan kita pindah posisi. Makin seru nih. Satu lagi agak lupa saya tanya, harusnya terlewat jadinya kan. Yeah. Ketika perilaku Jessica secara serial itu dinilai banyak orang, mungkin juga banyak itu yang awam ya, terkesankan janggal. Ketika Nggak, bukan hanya awam. Didatangkan ahli untuk membaca gestur dan tindak tanduk Jessica. Iya, perilaku. Ya kan? mondar-mandir, meletakkan paperback 3 itu seolah-olah menutupi kopi yang sudah tersaji yang dipesankan oleh Jessica. Proses memasukkan cyanida ada di balik tas-tas itu. Dan kemudian banyak orang yang saya baca ketika kasus itu lagi jalan, yang kemudian lebih dari itu, bukan cuma yakin seperti keyakinan hakim, tapi udah turun ke jalan demo minta hakim memvonis Jessica seberat-beratnya. Sampai kemudian itu saya kaitkan dengan pendapat dari peneliti hukum dan viktimologi UI, Heri Susetyo. Oh, Heru Susetyo. Dia waktu itu punya pendapat, jangan-jangan kasus Jessica ini lebih untuk memuaskan, melindungi selera orang banyak, gitu, ketimbang mencari peradilan yang sesungguhnya. Jika segala drama-dramanya itu katakanlah. Sinyalemen itu memiliki pembenaran dari sudut pandang psikologi forensik. Kalau secara normatif, kita tahu lah proses hakim kerja itu harus dia memproses apa? Itu berkas-berkas dia proses, saksi dia proses, alat bukti dihidangkan harus dia kelola segala macam. Dia proses di kepalanya. Tapi psikologi forensik itu memang tengil, usil, jahil. Lewat riset loh ya. Jadi ini bukan berdasarkan sentimen, tapi lewat riset. Psikologi forensik berhasil menelurkan salah satunya adalah public opinion model. Yang berkombinasi dengan strategic model strategis. Maksudnya apa begini? Psikologi forensik yang menghasilkan dua teori ini memang nyinyir. Mereka tidak yakin bahwa proses kerja hakim adalah meniti jalan normatif. Mereka tidak yakin. Tapi sebaliknya, para peneliti ini yakin bahwa hakim pun membaca arah tiupan angin. Dan itu keharusan, tanda petik keharusan bagi hakim. Kenapa? Kalau hakim berani-beraninya bikin putusan yang berbeda dengan arah tiupan angin, ujung-ujungnya ini akan bisa beresiko negatif terhadap karir hakim itu sendiri. Jadi dengan kata lain, sekali merengkuh dayung, dua pulau terlampaui. Dengan membaca arah tiupan angin, lewat putusannya, satu, hakim memenuhi keinginan masyarakat. Jadi putusan ini dibuat berdasarkan keinginan masyarakat. Kalau buzzer banyaknya ke kiri, berarti putusannya amannya ke kiri ya. Kurang lebih seperti itu. Ini yang pertama, memuaskan keinginan masyarakat. Yang kedua, mengamankan jabatan hakim itu sendiri kelak di kemudian hari. Public opinion model, strategic model adalah penjelasan ilmiah terhadap sinyalemen Heru Susetyo itu tadi. Jadi selera orang banyak itu kan bisa diciptain juga. Tepat. Kan di zaman post-truth kayak gini ya. Ada rekayasa sosial kan, social engineering yang hari ini serdadunya siapa? Buzzer ya, influencer. Keren juga. Yang serba cawe-cawe itu loh. Iya. Kalau saya kan bisa nunjuk ya. Tiraninya siapa di awal? Ya penyidiknya tuh polisi di Polda Metro Jaya. Kan jelas itu. Tim penyidik bersama dengan ya tim jaringan teman-temannya di media, di jurnalis, ya kan, membangun itu supaya selera orang banyak itu terbentuk.
Satu pertanyaan terakhir nih, tadi kelewatan nih, sayang banget nih mumpung Bang Reza ada. Ketika punya posisi seperti itu, ketika membaca kasus ini, kan, terang-terangan bilang belum tentu bantu Jessica si pembunuh Mirna, bahkan ada kemungkinan salah sasaran kalau konteksnya pembunuhan. Bahkan mungkin juga belum tentu pembunuhan. Ya, belum tentu pembunuhan. Itu aman-aman aja, Bang, dengan ambil posisi seperti itu. Apa ada cerita turunannya, ada yang berpesan, menegur saya supaya sepakat yang dikatakan oleh Bang Jason tadi. Saya yakin dan keluarga saya pun mengingatkan ini adalah sebuah keputusan yang beresiko, tapi resiko itu sengaja saya ambil. Yes. Ya, bismillah saya ambil. Atau kalau bukan teguran keras, itu kan ancaman, malah tawaran uang. Menurut saya kombinasi. Menurut saya kombinasi. Oh, ada pernah ditawari uang juga untuk tutup mulut. Ya, satu. Tapi saya lupa nih ya, peristiwa mana mendahului mana saya lupa. Tapi ada dua peristiwa yang penting, yang unik lah gitu. Pertama adalah ketika ada seseorang yang memasukkan uang sedemikian rupa ke dalam tas saya. Tapi jangan diubah kalimatnya Reza menerima uang, jangan begitu. Ini sudah ada media massa yang error nih. Kalimat saya di Netflix adalah saya dikasih uang. Iya. Tapi media sebagian mengatakan Reza menerima uang. Lain lagi persoalannya. Gila, boro-boro terima, boro-boro pegang. Lihat pun saya nggak mau, karena buru-buru saya kontak KPK. Nah ini obrolan poin pertama tadi nih. Ada faktor KPK yang masuk ternyata. Suka tidak suka terseret. Tapi dalam situasi cerita ke istri segala kan, sempat cerita ke istri tentang keluarga, tentang uang yang diberi oleh siapa. Oh iya, saya cerita ke istri saya. Ada pihak tertentu yang memasukkan uang ke dalam tas saya, dan tas saya itu saya serahkan kepada KPK. Nah, itu satu. Apakah kemudian kita naif mengatakan, oh itu uang amal jariah? Itu nggak mungkin lah. Toh yang memberikan uang itu adalah pihak yang nyata-nyata berseberangan dengan saya dalam kasus ini. Satu. Yang kedua, mau ngomong sepertinya. Lidahnya bergerak. Lanjut, Bang. Yang kedua, ada pihak lain. Saya baru selesai live nih di salah satu media di daerah Menteng. Begitu saya keluar dari pintu, masuk telepon kering. Ya, kurang lebih lah ya. Dia katakan, udahlah ngomongnya stop lah, berhenti bicara lah. Nah, udah cukup, pokoknya udah cukup. Panjang bicaranya, tapi intinya itu. Nadanya menunjukkan dia tidak suka. Apakah itu sekedar telepon silaturahim? Enggak juga lah, dengan intonasi sedemikian rupa. Saya menafsirkan sebagai sebuah bentuk tekanan untuk tidak mengatakan intimidasi. Dengan kemudian menyerahkan uang itu ke KPK, apa kemudian persoalan selesai dengan orang yang rasanya ini gagal dengan cara itu, terus mungkin ada upaya lain yang untuk menaklukkan seorang Reza Indragiri. Saya tidak punya rencana ke situ sebetulnya, tapi barangkali Tuhan tunjukkan jalannya dengan cara seperti itu. Sebetulnya setelah saya dikasih uang itu, saya menelpon kolega saya dari salah satu lembaga negara juga. Saya telepon, Bang. Pihak ini saya telepon dulu. Saya minta pandangannya, saya minta rekomendasi dia. Tapi di ujung pembicaraan, ternyata simpulannya adalah saya dinilai berlebihan. Saya dinilai sikap saya itu berlebihan. Kekhawatiran yang tidak proporsional. Itu simpulan dari perbincangan saya dengan kolega dari lembaga tersebut. Karena saya mengontak dia, karena saya minta advice dia, tentu saya menghormati kan, ya itu pandangan seorang teman profesional, pejabat juga. Tapi kemudian di hati saya terbersit, saya harus minta second opinion nih. Siapa ya? Teringat oleh saya senior ketika sekolah dulu, yaitu Pak Laude, komisioner KPK. Ingat dong, 7 tahun lalu kan KPK sedang ganas-ganasnya itu. Integritinya bisa diragukan ya yang zaman itu ya. Tidak ada yang meragukan integritas KPK kan saat itu. Laude di ujung perbincangan di telepon itu punya pandangan yang 180 derajat berbeda dengan pihak pertama yang saya telepon tadi. Komisioner KPK mengatakan ini masalah serius, pastikan kamu berperilaku aman dalam pengertian tidak bongkar segala macam, pastikan ruangannya steril, saya akan kirim petugas. Datanglah sekelompok petugas KPK dan salah satu direkturnya, Pak Heri. Pakai sarung tangan, dia rekam segala macam, dia buka tas dan segala macam.
Yang ingin saya katakan, suka tidak suka, tanda petik terseretnya KPK dalam situasi pelik ini, barangkali merupakan cara Tuhan juga untuk menjaga saya. Karena saat itu KPK sedang gagah-gagahnya. Takut orang mencoba menyerang KPK gitu. Saat itu loh ya, saat itu. Nah karena tanda petik Reza seolah-olah terkoneksi dengan KPK, padahal koneksinya juga koneksi yang lurus-lurus saja itu kan. Maka mungkin orang juga berpikir, oke, kita harus ekstra hati-hati dan berhentilah melakukan pendekatan atau tekanan atau apapun istilahnya terhadap orang ini. Karena sejak itu, barangkali kabar tentang KPK ini sampai ke pihak yang tadi memberikan saya uang itu, sejak itu perilakunya jadi lebih soft. Kalau sebelum-sebelumnya, setiap kali bertemu dan tukar pikiran, kata-katanya terus terang harus saya katakan rendahan. Tapi sejak itu tidak pernah lagi dia keluarkan kata-kata yang tidak bermutu. Apakah karena faktor KPK? Saya tidak tahu. Tapi hitung-hitungan saya, nalar saya boleh jadi iya.